Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang distribusi Poisson. Oke, ini karena dari Prancis. Cara bacanya bukan Poisson tetapi Poisson ya. Oke, jadi pada dasarnya ini distribusi Poisson didapat dari distribusi binomial ya. Jadi distribusi binomial yang udah kita pelajari itu eh, dilakukan percobaan ya, n-nya atau jumlah percobaannya dibikin semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sehingga kemungkinan keberhasilannya juga semakin besar. Nah, sementara P-nya semakin kecil dan semakin kecil. Dari hasil percobaan ini kita peroleh distribusi Poisson. Oke, jadi distribusi Poisson ini berlaku untuk mengukur contohnya tingkat kecelakaan, waktu kedatangan, tingkat cacat, keberadaan bakteri di udara, dan banyak di bidang kehidupan sehari-hari lainnya. Oke, kita langsung aja. Oke, seperti halnya distribusi binomial, kita mengasumsikan hanya dua hal ya, dua hasil ya. Jadi berhasil atau tidak. Oke, jadi bukan misalnya kayak dadu kan ada 6 kemungkinan ya. Nah, kalau koin kan cuma 2. Nah, ini seperti koin lah. Nah, kalau di sini tapi lebih ke cacat atau tidak atau gagal atau berhasil seperti itu. Oke, jadi kita tertarik untuk menggunakan probabilitas R ini yang diberikan jangka waktu, ruang dan volume atau period ya. Oke, untuk rumusnya distribusi Poisson seperti ini. Oke, PR sama dengan bilangan natural E ya, pangkat minus lambda dikali lambda pangkat R per R faktorial. Oke, jadi apa sih masing-masing itu? Oke, jadi lambda itu adalah rata-rata ya, sementara sigmanya adalah akar dari si lambda tersebut. Oke, R ini adalah jumlah keberhasilan dan lambda adalah rata-rata jumlah keberhasilan dalam suatu interval. Oke, mungkin kalau dilihat seperti ini sulit dipahami ya, kita langsung ke berikutnya aja. Oke, contoh distribusi Poisson di sini. Contoh di Laut Sendang Biru, nelayan dapat memperoleh ikan tuna seberat 8-10 kilo ya normalnya. Dan kadang kalau pada saat musim, ikan tuna besar seberat 12-15 kilo. Oke, informasi berikut diberikan mengenai hasil tangkapan nelayan pada bulan Oktober 2023. Jadi per jam, dalam 1 jam, nelayan dapat memperoleh ikan sebesar 0,667 atau 2/3 aja ya. Oke, berarti kalau dalam 3 jam dapat 3 ya. Dalam 3 jam dapat 2. Ya. Oke, misal Anda memutuskan untuk ikut nelayan tersebut memancing di Laut Sendang Biru selama 7 jam di bulan Oktober. Oke, lalu berikutnya gunakan informasi yang diberikan untuk menemukan distribusi probabilitas jumlah ikan dari semua ukuran yang Anda tangkap dalam jangka waktu 7 jam ya. Oke, solusinya adalah karena ini ikannya nggak dibeda-bedain antara besar kecil ya. Untuk segala ukuran ikan ya, tingkat keberhasilan kan tadi dibilang per jam adalah 0,667 atau 2/3 ya. Oke, jadi lambdanya atau rata-ratanya adalah 0,667 dalam 1 jam. Oke, karena kita ingin menghitung yang interval 7 jam. Oke, jadi kita kali 7 ya. Jadi dalam 7 jam dapat berapa ikan sih? Oke, kita kali 7/7 atau kalau 1 supaya peluangnya tetap. Jadi kita bisa dapat 4,669 ikan dalam 7 jam ya. Oke, jadi nilai kita bulatkan jadi 4,7 ya. Jadi dalam 7 jam kita bisa memperoleh 4,7 ekor ikan ya. Oke, jika R adalah jumlah keberhasilan atau jumlah ikan yang ditangkap dalam waktu 7 jam dan lambda sama dengan 4,7 untuk dalam jangka waktu 7 jam tersebut, gunakan distribusi Poisson untuk mendapatkan peluangnya ya.
Oke, tadi awalnya kan 0,667 dalam 1 jam, kita rubah karena intervalnya 7 jam, jadi 7 dan peluangnya 4,7 ekor ya. Oke, kita masukkan angkanya ke sini. Oke, bilangan natural 2,7 dan seterusnya ya, pangkat minus 4,7 dikali 4,7 pangkat R, di mana R-nya adalah jumlah keberhasilannya itu ya. Kita mintanya berapa. Oke, belum ditentuin. Oke, nah ini pertanyaannya, berapa peluang bahwa dalam 7 jam Anda akan mendapat 0 ikan, 1 ikan, 2 ikan, atau 3 ikan dengan ukuran berapapun. Oke, kita hitung, masukkan R-nya, kalau 0 berapa, oke kalau 0, oke kita hitung, kita dapat pakai kalkulator ya, 0,0091, oke, atau dibulatkan 0,01, lalu kalau 1, kita dapat 0,0427 atau dibulatin 0,04 aja. Cukup 2 angka di belakang koma. Lalu kalau 2 ikan, hanya 2 ikan, berapa sih peluangnya? Oke, kita dapat 0,1 ya, atau 10%. Lalu kalau 3 berapa? Oke, kita masukin aja langsung angkanya. Kita dapat 0,16. Oke, semakin dekat sama angka 4 mestinya semakin besar ya. Ya 4,7 maksudnya. Oke, ini kita udah tahu 0, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Nah, berapa peluang Anda mendapatkan 4 ikan atau lebih dalam periode penangkapan 7 jam? Oke, kita udah hitung tadi 0 sampai 3, berarti tinggal kita kurangin aja. Kan kalau 4 ikan atau lebih kan bisa 4 sampai tak terhingga ya. Nah, biar mudah 100% dikurangi total yang di slide sebelumnya tadi. Oke. Jadi kita jumlahin yang tadi 0 sampai 3 dulu. Oke. Lalu kita kurangkan dari 100%, akhirnya diperoleh 69% ya. Jadi ada sekitar 69% kemungkinan kita akan menangkap 4 ikan atau lebih dalam 7 jam gitu. 4, 5, 6, 7 sampai tak terhingga ya. Oke, ini salah satu contoh awalnya. Oke, kita tambah satu contoh lagi. Oke, contoh di sini rata-rata jumlah rumah yang terjual oleh perusahaan properti adalah 2 rumah per hari ya. Berapa peluangnya tepat 3 rumah terjual besok ya. Oke, periodenya kan hari ya. Kita tinggal masukin aja di rumusnya. R-nya kita minta 3, lambdanya 2, kita masukkan bilangan natural pangkat 2 dikali lambda pangkat 2 dikali 3 faktorial. Oke, di sini setelah pakai kalkulator kita dapat si perusahaan properti ini punya peluang 18,04% untuk menjual tepat 3 rumah besok seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.